Ratusan pedagang di tempat pelelangan ikan Lampulo Banda Aceh mengamuk di depan gedung pos pelayanan Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan. Para pedagang marah akibat ulah oknum petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang bersikap arogan terhadap salah satu pedagang wanita. Bahkan petugas keamanan kesulitan mengevakuasi oknum PNS bernama Helmi hingga diamankan di dalam gedung. Protes dan amarah para pedagang meledak ketika Helmi mengusir pedagang bernama Romlah saat sedang berjualan di area pelabuhan sambil mengijak barang dagangannya berupa makanan. Kan ini dipecah. Dipijak. Gila. Siapa yang Gila, awak ketua, awak perikanan. Dinas Perikanan. Ibu jualan di sini, Bu? Iya. Mantul awak gila. Kelompok pedagang meminta pemerintah Banda Aceh untuk segera mengevaluasi penempatan petugas di tempat pelelangan ikan di Lampulo untuk menghindari keributan antara petugas dengan pedagang. Melakukan tindakan kekerasan kepada pedagang. Dengan tindakannya apa? Menghancurkan barang-barang dagangannya dengan cara menyepak, memaksa tidak berjualan di dalam area Lampulo ini. Kegiatannya sudah lama berlangsung atau baru? Oh, kegiatannya sudah lama. Kebijakan ini hampir 2 tahun sudah. Sebenarnya kami dari masyarakat mengharapkan jangan ada petugas dari aparat keamanan lah untuk menjaga masyarakat sipil ini sehingga tindakan-tindakan ini terjadi kekerasan begini. Polisi dan TNI yang turun ke lokasi akhirnya berhasil membujuk para pedagang untuk membubarkan diri. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya publik tanah air sempat dihebohkan dengan kasus penggandaan uang yang dilakukan oleh taat pribadi atau Dimas Kanjeng. Ia tak hanya terlibat penipuan miliaran rupiah, Dimas Kanjeng juga terlibat pembunuhan 2 pengikutnya. Beberapa tahun lalu, publik tanah air dihebohkan dengan kasus penggandaan uang yang dilakukan taat pribadi atau Dimas Kanjeng. Pemilik padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur ini viral lantaran dalam sebuah video ia memamerkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Dalam video, ia mengaku uang-uang ini didatangkan secara gaib. Namun setelah namanya terkenal, Dimas Kanjeng justru tersandung kasus hukum. Ia ditangkap terkait kasus pembunuhan pengikutnya serta penipuan senilai 13 miliar rupiah terhadap salah satu calon korbannya. Setelah menjalani sejumlah persidangan, Dimas Kanjeng akhirnya divonis 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasangan selingkuh Ibu Kades Watgali Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengamankan diri ke Mapolresta Pasuruan. Dirinya sementara berada di Mapolresta Pasuruan agar tidak dihakimi warga. Pasca penggerebekan perangkat desa yang dipergoki warga bersama Ibu Kades dalam satu kamar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pelaku masih diamankan ke Mapolresta Pasuruan. Pelaku yang memiliki 2 anak mengalami luka di wajah dan punggung usai dihakimi warga. Meski sempat digerebek suami Ibu Kades dan warga, dirinya membantah berselingkuh dengan Ibu Kades Watgali. Kasubag Humas Polresta Pasuruan AKP Hendy Purwanto menyatakan pelaku akan kembali ke rumah jika suasana kembali aman. Iya, Mas. Sebelumnya warga menggerebek Ibu Kepala Desa Watgali, Kabupaten Pasuruan yang selingkuh dengan perangkat desanya. Penggerebekan berawal dari kecurigaan suami kepala desa yang kemudian memanggil warga untuk menggerebek istri dan selingkuhannya. Inilah video amatir saat sejumlah warga menggerebek perselingkuhan Ibu Kepala Desa Watgali dengan pria yang merupakan perangkat desa. Pria selingkuhan pun lari kocar-kacir, namun upaya melarikan diri gagal karena tertangkap warga.
Menurut suami kepala desa, perselingkuhan istrinya dengan perangkat desa sudah berjalan lama. Hingga akhirnya pada Minggu pagi ia sengaja membuntuti istrinya dan memanggil warga untuk menggerebek keduanya. Jadi saya kan masih belum cerai. Ini kan saya karena dibuang karena ada orang ketiga itu, Pak. Jadinya akhirnya saya grebek, nggak bisa pindah ini, Pak. Berapa kali? Kemungkinan saya tahu dari gambaran 3 kali sudah masuk ke sini. Digerebek itu waktunya akhirnya dia lari, nggak pakai nggak pakai klub baju, Pak. Kabur berarti? Kabur. Larinya ke masjid. Di masjid dimasak sama orang-orang banyak, Pak. Info ada dugaan perzinahan atau perselingkuhan di daerah Dadang Gudis yang diduga dilakukan oleh kepala desa Potgale dengan perangkat desanya. Jadi atas dasar info demikian kita langsung merapat ke TKP bersama 5 anggota untuk mengamankan lokasi. Untuk menghindari amukan massa, kedua pelaku diamankan ke Mapolres Pasuruan, Jawa Timur. Petugas Polsek Nguling juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti sprei kamar tidur dan 2 sepeda motor milik Ibu Kades dan selingkuhannya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi masih memburu seorang suami yang terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal terlindas truk. Sementara rekan suami yang merupakan supir truk sudah ditangkap polisi. Polisi menangkap tersangka KI, sopir truk yang menyebabkan seorang perempuan meninggal akibat terlindas truk yang dikendarainya di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara rekan tersangka yang merupakan suami korban bernama Herman Joni masih dikejar polisi karena kabur. Meninggalnya Murni Kartikasari karena terlindas truk diawali dari keributan dengan suaminya. Menurut pengakuan tersangka KI, terjadi tarik-menarik ketika dompet dan ponsel korban dilarikan suaminya yang berusaha kabur dengan truk, sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia. Bahwasanya cekcok itu terjadinya setelah si tersangka ini menaiki si dump truck yang menjadi salah satu barang bukti kita. Nah, disitulah cekcok yang terjadi sehingga si korban terjatuh dan terlindas oleh mobil dump truck tersebut. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sementara suami korban masih terus diburu. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus suami lindas istri dengan truk, kita tanyakan langsung kepada Kapolsek Lubuk Alung AKP Harmon. Selamat sore Pak Harmon. Ya, Bu. Selamat sore Pak Harmon. Ya, Ya, Pak Harmon, seperti apa perkembangan penyelidikan kasus istri tewas terlindas truk suami ini, Pak? Oh, kebetulan waktu hari Senin tanggal 15 dini hari pukul 01.30 kita mendengar dari suara taksi mengatakan handphone saya kepada suaminya yang atas nama Herman Doni. Kebetulan taksi mengatakan habis handphone saya itu. Setelah itu suaranya diam lagi. Setelah dicek di TKP, tahu-tahu korban atas nama Murni sudah tergeletak dan terlungkup di jalan. Kita cek dengan mobil tersebut, ternyata ada jejak ban mobil dari paha sampai kepalanya. Demikian, Bu. Pak Harmon, jadi sebenarnya siapa pemilik dari truk ini? Apakah sang suami korban atau suami korban hanya menyuruh pengemudi untuk menabrak istrinya atau seperti apa kronologi kejadian? Kebetulan suaminya itu handphonenya diambil dari istrinya, kebetulan dia minta handphone. Tahu-tahu terjadi tarik-menarik menjelang ke truknya. Setelah itu jatuh dan si sopir pun atas nama si ini Khairul Ifandi tidak tahu bahwa ada orang yang tergilas. Demikian, Bu. Tidak sengaja artinya sebenarnya? Ya, Bu. Artinya kejadian ini sebenarnya tidak disengaja oleh pengemudi truk? Oh, kalau itu tidak sengaja, Bu. Kebetulan si sopir atas nama Khairul tidak tahu tergilas atau tidak tergilas. Yang penting malam itu juga dia kabur. Demikian, Bu. Atas kejadian ini berapa tersangka yang ditetapkan, Pak? Ya, Bu. Atas kejadian ini apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan, Pak? Berapa orang? Oh,
Kita perkirakan 2 orang, tapi yang berhasil kita tangkap ini sopir dari truk atas nama Khairul Ifandi. Sementara suaminya yang nama Herman Doni masih kita kejar, demikian Bu. Dikenakan pasal apa dan ancaman hukumannya? Ya Bu. Dikenakan pasal apa dan ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumnya kurang lebih 15 tahun dengan pasal 338 dengan junto 5556 Bu. Baik, kami akan terus menunggu tentunya perkembangan penyidikan kasus ini. Terima kasih AKP Harmon Kapolsek Lubuk Alung sudah bergabung bersama kami di ini sore. Sebelumnya, pemirsa, kasus tewasnya seorang anak karena terlindas truk pernah terjadi di Aceh Selatan, Aceh. Diduga karena masalah keluarga, seorang anak tewas tertabrak truk yang dikemudikan ayah kandungnya. Inilah detik-detik sebuah truk yang dikemudikan seorang ayah justru melindas anaknya sendiri di Jalan Lintas Nasional Mekek Medan, Aceh Selatan, Aceh. Sang ayah mengaku tidak mengetahui saat truk yang dikemudikannya melindas anaknya. Sebelumnya ia berupaya menghindari tabrakan karena keluarganya mengadang laju truk. Diduga aksi ini terjadi karena permasalahan keluarga. Tapi anak saya tuh gimana, memang udah naasnya. Kalau saya tinggal nggak saya tinggal. Dia lari ke jalan ya? Dia lari ke jalan, ada hujan. Usai menabrak, pelaku kemudian ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengemudi Mobar Mitsubishi diesel nomor 8765 EC warna kuning melaju dari Pulau Pidi menuju Tapak Tuan. Sesampainya di TKP Gampung Kota Baru, Kecamatan Mekek, Kabupaten Aceh Selatan, Mobar yang dikemudikan saudara Husaini diberhentikan oleh pejalan kaki atas nama Haura Aulia, yang tidak lain itu adalah anak kandung beliau, untuk memberhentikan ayahnya. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, unit Laka Satlantas Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dan menyita 1 unit truk yang dikendarainya. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Seorang lansia di Tanah Abang, Jakarta tewas tertabrak truk. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.